Karena dia mengapresiasi, akhirnya kan saya akan tanya, apa Pak rasain dengar karya kami Pak? Waktu itu juga saya melibatkan teater kan. Oh, saya merasa kayak nggak di bumi gitu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo yuang tabuzari yang tagi burasanya di pot bunga hariko sana. Ha. Yup, ha. Ada lalu sana sebab yang kini bilang gangkuau. Ada cowok ganteng soalnya yang sana. Pisayangnya lah bini jadi sana nangkam carian bininya bisa lah ini bini. Aldo Ahmad Fitra. Halo, ada. Sehat dia? Alhamdulillah. Nah, sana ambo kenalkan Aldo ko seorang komposer. Kalau ada ambo cari catatan ambo ada perkusionis namanya. Ya. Kemudian multi instrumentalis, improviser dan komposer musik eksperimental dengan pendekatan musik Nusantara dan musik Barat. Cari terus deh, kenapa ndak namanya pemusik saja atau komposer saja? Oh iya. Manga harus panjang sarupo itu sebutannya doh. Oh iya. Kalau mau yowak sebenarnya maikuan era lo dah. Eranya kan kini orang apa istilahnya ya? Branding ke dirinya surang. Branding diri. Branding dirinya surang. Jadi raso di awak yo cukup pantas pula wak membranding diri wak sebagai percussionist karena basic pertama belajar itu perkusi, setelah itu beranjak ke multi instrumental atau berbagai instrumen, bisa dari perkusi berangkatnya perkusi, sudah tuh eksplornya digesek gitu. Iya. Perkusinya ditiup gitu ya. Ada bikin aneh lah itu. Iya. Larinya kan berarti ke eksperimen tiba. Nah, ya larinya emang ke eksperimen. Nah, do acuk main tunggal gitu. Oh, sabananya acuk bana indak lah udah, tapi belakangan lebih sering tunggal. Tunggal batu lebih nyaman tunggal atau kalau kenyamanan tunggal itu enam pertama awak memakai estetika surangan eta. Jadi tawar menawar wak sama kawan-kawan lain kurang gitu loh. Jadi wak memakai rasa wak surang pulo mereka. Bahaya. Karena Allah acok lo mencoba buat kelompok mereka dan akhirnya karam buat iko karam lali ya, buat iko karam lali ya. Akhirnya wak coba lo lah tunggal lah aja, mana tahu menemukan lo wak sesuatu yang baru di dalam diri wak. Nah, dia tamatan dari isi untuk jurusan apa? Awak isi di Solo, pasca sarjana di Solo, jurusan ambil penciptaan musik. S1-nya? S1-nya pendidikan musik di UNY Jakarta. Yogyakarta. Oh, sama mater jambo sana. Tamatan UNY S2, S1. Senior. Oh, musik kemudian lari S2 ke penciptaan. Penciptaan musik. Nah, dengan berbekal ilmu yang banyak seperti itu, kemudian kini eksis di Sumatera Barat. Mengapa nggak tetap di Jawa? Karena di Jawa tuh lebih capek nanyanya dibanding Sumatera Barat. Kenapa harus balik ke daerah untuk berkesenian? Sebenarnya memilih untuk berkesenian di Sumbar bahaya dah. Pilihan yang berat. Nggak berat. Agak kondisi waktu itu membuat wak untuk tetap lama akhirnya kini mereka. Akhirnya harus memilih di Sumbar. Harus memilih di Sumbar ya. Setuju enggak kalau awak berkesenian di Sumbar kau miskin? Setuju. Setuju sekali. Akhirnya terpaksa harus memilih di Sumbar. Iya. Faktor satu hal membuat harus Aldo memilih di Sumbar. Iya. Dan Mbak Aldo menjalani kehidupan berkesenian. Kadang-kadang ada orang di Sumbar kau alai di bangsa itu saling sikut. Do mencari perkembangannya Mbak di Sumbar kini. Kalau perkembangan nenwak tengok kini daya. Kau pandangan wak kalau kini lah setahun wak di Sumbar. Setahun di Sumbar. Pas. Beberapa hari lagi setahun pas 1 Maret 2021 wak di Sumbar. Iya. Hampir setahun di Sumbar. Kalau yang wak saya lihat siko ya kebanyakan by project. By project gue maksudnya. Ada putih berkarya. Iya itu. Nggak proses deh ya. Ya mungkin prosesnya udah selesai kan, kita
berpikir ini juga. Nah, artinya mau Deko, ketika kalau by project, ada project baru berkarya, baru berproses. Harusnya kan proses berkesenian terus menerus tanpa harus menunggu proyek kan. Sebaiknya sih kayak gitu. Do menjalani mah. Kalau awak menjalani kini, ya lakukan saja apa yang bisa dulu. Nggak banyak mungkin ya seperti kondisinya seperti kau. Nah, ceritalah Stek. Dapat bocoran Mas Odo Acok melakukan kolaborasi dengan seniman-seniman luar. Iya. Apa saja yang Yusia saja pernah lakukan kolaborasi? Kolaborasi pertama kali pengalaman kolaborasi waktu lewat musik improvisasi, improvise musik waktu itu di acara Nusa Sonic tahun 2000 akhir 2007 balik atau awal 2008 balik, agak lupa loh. Jo? Di sini tuh ada di situ tuh festivalnya banyak mengundang seniman dari luar. Cuma ada program namanya di sini Combo Lab, Combo Laboratorium gitu. Jadi sado seniman yang datang dari luar itu dikolaborasikan dengan seniman lokal. Seniman lokal. Pas waktu itu diajak sama Tony Mariana namanya. Tony Mariana. Jadi dari Tony gonyo orang Bandung, cuma stay di Jogja lama. Jadi Tony go, kamu sibuk nggak? Cuma gitu aja. Kamu sibuk nggak santai ayo ikut ke Nusa Sonic ke Combo. Kita main musik improv di sana. Akhirnya di sana ketemu titik pertama kali collab sama pemain dari luar. Siapa tuh? Waktu itu Ignasik dari Jerman. Dari Jerman. Jadi itu mode balasi sih dah. Siapa yang main lah sih. Kau dapat sekolah. Ayo. Nah, sistem akhirnya ketika combo dengan seniman-seniman luar seperti itu, kesulitan terbesar apakah dengan bahasa atau bahasa musik kok sangat universal, kok mudah dimengerti sistem caranya. Akhirnya di situ ya karena bisninan model laboratorium awak calia ya sangat sangat mengkedepankan sisi artistiknya masing-masing sih, tapi dengan toleransi dia sedang berkolaborasi gitu loh. Labara kolaborasi dilakukan dengan seniman-seniman maksudnya. Kalau sejak titik awal itu tadi mungkin ke depan enam kali. Itu dengan seniman mana saja? Seniman Jerman, Ignasik, Denmark, Jepang, India. Pernah ampe kalau di India kok ada 2 orang gitu. Di Jepang ada. Karya aku pernah untuk tampil di luar. Pernah sekali waktu itu di Auto Festival di Tokyo. Dan itu kolaborasi dengan orang Jepang. Di situ sebenarnya datang sendiri, nanti hampir sama prosesnya model kayak Combo Lab tadi. Kita ketemu sama siapa, ayo collab sama dia. Kamu bisa celek-celek karya ada di channel YouTube. Ada di channel YouTube. Apa channel YouTube bisa? Aldo Ahmad. Jadi di sana bisa cari karya-karya beliau di sini. Nah, ketika berkesenian di Sumatera Barat pasti akan menemukan kecanggungan. Iya. Dibandingkan yang selama kau berkesenian di luar Sumatera Barat. Kecanggungan itu pasti kalau menurut sih apakah perlakuan seniman yang di sekitar kita atau memang ketidaknyamanan itu muncul karena budaya yang berbeda. Do sendiri mengalami yang seperti apa sebenarnya? Atau do merasa nyaman-nyaman saja atau santai-santai saja atau apa sih sebenarnya? Kegelisahan seorang Aldo tuh berkesenian di Sumatera Barat seperti apa sih kita? Kalau di Sumbar kegelisahannya ya setahun kok pasti ada menemukan. Apa ya? Agak stres sebenarnya dah. Stres? Stresnya kok karena
sirkularnya kok kurang capek Deta. Perputaran kesenian kok kurang capek. Jadi wak untuk membuat awak merasa birahi kok kurang gitu. Contoh. Ah, cuma contoh saja Ya. ya. Contoh saja birahi kok kan birahi wak dalam berkesenian kok bisa lo dapat dengan cara berteman gitu. Ketika wak terlampau lama diam atau terlampau lama di kampung melakukan hal yang itu saja gitu loh. Dan awak merasa aden gue ya. Merasa stuck saja mereka. Dan arti atau bisa ini kok yang memicu untuk berkesenian iya, enggak ada itu mau kasih motivasinya muncul kurang. Dan harusnya kan motivasi muncul dari kawan-kawan. Dan kawan-kawan kadang-kadang melihat stuck pulo ya. Kawan-kawan pun mulai itu ya banyak kawan-kawan yang selesai bikin karya satu kali habis itu ya nanti dulu gitu. Nggak ada kelanjutan gitu loh, nggak continue karyanya Ya, karena proyek tadi lah, Bi. iya karena proyeknya udah selesai kan. Jadi sebenarnya bisa simpulkan nggak seniman di Sumarko ada dua, seniman proyek dan seniman proses. Iya bisa jadi itu. Ada PT baru berkarya kok kacau mah. Nah kenapa memilih istilah yang tadi itu sebagai seniman komposer yang apa namanya eksperimental. Kenapa milih itu? Kenapa enggak memilih komposisi musik yang melibatkan banyak orang gitu? Kenapa harus? Kenapa milih aliran musik yang seperti kok gitu? Oh iya. Kalau di Sabi memilih ya enggak lo ngalir. Soalnya kalau di Sabi basic ilmu di S1 tuh sangat barat ya, awak sangat feodal, sangat otoriter musik wak dulu musik harus bikin partitur, harus ditulis dulu gitu lah, baru latihan, step-stepnya tuh jelas gitu loh. Dan di biografi itu awak tidak menghilangkan itu loh, wak mencalian step wak dari percussionist menjadi multi instrumentalis, jadi komposer. Komposer berjalannya ke improviser. Sekarang wak malah menambahan awak sound artist ya, Wak. Jadi akhirnya berjalan seorang enggak seperti kampanye komposer sebetulnya yang lahir di Sumatera Barat, tapi kan sebatas ya udah garap musik seperti itu dengan komposisi yang banyak orang, minimal 5 atau 7 orang, kemudian musiknya tertata dengan baik gitu. Kalau Do kan lebih banyak bereksperimen, kalau memang jadi agak bodoh wak sana payah memahami gitu kan. Harus cerdas wak untuk memahami musik seorang Aldo gitu. Do, sebetulnya ide-ide dari karya-karya Do berangkat dari mana? Cenderung berangkat dari mana? Kalau kini awak suka penjelajahan artistik sih. Penjelajahan artistik. Iya, yang paling awak suka berarti. Iya. Sesuatu hal yang baru menuri awak berarti. Menarik ya, coba lo lakukan hal seperti itu dengan kapasitas wak surang. Misalnya wak menceliak seniman di luar bisa mengambil gelombang elektromagnetik dari tumbuhan. Perangkatnya ancak orang luar kan, perangkat elektroniknya bagus. Nah, kalau di awak dengan apa yang ada, kira-kira bisa nggak model itu? Itu saja mereka. Berarti itu kan juga menciptakan ala-ala musik baru kan? Iya, Dojo udah pernah. Iya kan? Pernah. Artinya misalnya contoh Pario bisa dijadikan gandang atau seperti Ado melahirkan ala-ala musik seperti itu. Sebenarnya Adonya dari seorang pemusik terus menjadi seorang instrumen maker itu sebenarnya perjalanan juga lihat dah ya. Ketika awak keluar dari zona kampus S1 yang semua fasilitas itu ada gitu kan. Studio ada di sana itu loh, instrumen lengkap, mau latihan tinggal urus, rekaman bisa. Selesai dari kuliah ya akhirnya saya nggak punya apa-apa gitu loh. Nah, dengan kondisi keuangan yang nggak begitu banyak, yang bisa dilakukan ya bikin gitu loh. Tapi tidak mengurangi dari kualitas dari karya musik itu. Intinya dari itu. Dan waktu daki rencananya ke maduan konser per kota di Sumatera Barat, dapat cerita? Iya. Itu bara kota saja. 8. Apa saja itu daerahnya? Yang pertama di Solo, Solo, ke Padang, Padang, Pariaman, Pariaman, Padang Panjang,
Bukit Tinggi, Hmm. Pasaman. Pasaman. Aduh. 6. 6 ya. 6. 6. Itu karya baru? Apa Ju? Kalau tahu bocoran Ju? Karya kalau disabi karya baru ndak ada, mungkin karya yang hasil riset sebelumnya awak presentasikan ulang gitu. Oke. Bara durasi. Durasi pertunjukan mungkin awak akan memainkan sekitar 6 karya. 6 karya. Heeh. Dan itu tunggal. Tunggal semua, tapi wak menawarkan ke beberapa komunitas atau venue yang ingin didatangi itu, kalau misalnya ada seniman yang ikut satu kolaborasi atau ikut gabung, awak siap mereka. Oke. 6 kota untuk di Sumatera Barat itu rencananya bulan besok mulai. Iya, Maret. Jaraknya seminggu atau apa? Sehari-sehari. Sehari-sehari. Iya. Berarti 6 hari jalan kayak. Tanggal 3, tanggal 5, tanggal ya. 7. Seorang Aldo melakukan konser tunggal untuk 6 kota. Berarti ku Aldo orang kayu kok do. 6 atau 7 ya? 6 7. Kotanya. Udah lihat ya, Solo, Padang, Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Pasamannya 6. Nah, kayu tuh mah do. Bah kayu dari mana anggaran? Oh, ada kurang Cik Leda. Apa? Alahan panjang. Tambah lah panjang cek lah. Iya. Iya, 7 berarti. Mangga 7 atau namanya. 7. Alahan Itu kan panjang. hebat doh Dimas sponsor dapet sampai bisa Sponsor wa Cik ya. Tuhan yang Maha Esa. kacau. Heeh. Dari mana dong dapat biaya? Otomatis ketika maduan acara tuh dari 7 sampai pasti do harus mengeluarkan anggaran. Dari mana anggarannya do? Kalau disabi anggaran yang wak butuhkan kini anggaran minyak dan anggaran makannya dah. Itu berarti dari mana? Dari Manjua Pinang. Serius kok dah. Jadi yang kita datangi kok, yang ini awak selenggarakan kok emang mendatangi tiap-tiap komunitas gitu loh. Kecuali di Alahan Panjang, awak nih mobil video. Do membiayai sendiri dan tampil di tempat kawan-kawan dan itu kawan-kawan support seperti itu. Support, semuanya support dan sangat positif. Malah awak senang mereka. Kawan-kawan kok, ayo mantap tuh, ayo iko modeko. Semua dipersiapkan. Malang edit persenian lain untuk tampil konser saya harus menjual Pinang lo dulu. Tapi memang itu kenyataan. Itu kenyataannya di situ dan nggak bisa lo itu kita hindari. Dan memang harus berbuat dulu. Iya. Baru kalau udah sih memang berkesenian itu memang bukan seperti yang ungkapkan tadi bahwa ado piti baru kalau proses. Iya. Dan kapan kita berkesenian kalau saat ini masih menunggu piti dulu gitu. Iya. Cuma tentu kok kenapa nggak coba ajukan proposal ke pemerintahan atau Pak Ado? Menurut Wak kalau untuk melakukan suatu pergerakan itu ya harus dari bawah dulu sih dah. Maksudnya awak baru datang di Sumbar, ya masyarakat mungkin belum begitu mengenal siapa sih Aldo Ahmad. Tapi sebetulnya cukup kenal di kawan-kawan seniman. Aldo kan udah cukup dikenal. Artinya di instansi pemerintah artinya sudah tahulah siapa Aldo. Kenapa nggak coba? Atau rasa pesimis nggak kadape? Iya mungkin itu juga sih dah. Pesimis nggak kadape itu. Alun pernah lo mencoba jalan ke situ lahir ya? Nah baru ambosan alamu karena cok pesimis kan lagi dapat bantuan tindak gitu kan. Iya. Apalagi do baru. Iya. Do, konsep apa sih yang ditawarkan bisa ke kawan-kawan ketika penampilan bisa tuh? Kalau konsep karya kok Iya, dah? konsep karya. Yang awak usung lebih ke arah sound art kini. Sound art. Kini lebih mengarah kepada sound art daripada eksperimentasinya. Jadi eksperimentasi instrumen kok lah lama wak lakukan, banyak hasil risetnya. Kini wak kembangkan beliau wak kembangkannya dengan media elektronik. Jadi arahnya jadinya ke arah sound art jatuhnya mereka. Karena wak lah menggunakan media elektronik dan bunyi-bunyi yang tidak teratur. Semakin tidak teratur. Gitu. Memang untuk mencerna sebuah karya seni memang butuh pendalaman yang luar biasa harusnya do. Artinya tidak serta-merta semua karya bisa telan secara mentah. Oh, sambil melintiang dah ya. Lanjut ya.
Nah, persoalannya kini kan tidak semua orang pula yang bisa menikmati karya-karya gitu. Paling orang-orang tertentu itu kan, orang-orang tertentu yang paham dengan musik, paham dengan perkembangan, baru mensiasati itu agar karya itu bisa diterima di masyarakat. Apakah seorang seniman berpikir sampai ke situ atau ya terserahlah musik-musik ambo seperti itu dan terima? Makanya Wak memilih jalan dari datang ke komunitas-komunitas dulu gitu. Itu termasuk pengalaman Wak ketika dulu masih sekolah di Jawa. Ternyata masyarakat kita ini ruang apresiasi dan imajinasinya kok luas dah. Jadi yang pernah awak dikomentari mungkin sama seorang yang di ladang Karajonya atau mungkin bapak itu Manggale begitu. Dan waktu itu kami main di Festival Lima Gunung. Nah, Lima Gunung kan sangat berbasis masyarakat itu festival. Dan itu main musik eksperimental ya. Dan ternyata mereka menikmati gitu. Tidak ada mereka bubar. Ya, ya berusaha memahami dan akhirnya yang berkomentar ketika saya duduk di Lapau. Oh, aku tadi dengar pertunjukanmu Mas. Oh iya Pak. Bagus, terima kasih katanya. Terima kasih kataku kan. Apa yang Bapak rasakan? Karena dia mengapresiasi, akhirnya kan saya akan tanya, apa yang Bapak rasain dengar karya kami Pak? Waktu itu juga saya melibatkan teater kan. Oh, saya merasa kayak nggak di bumi katanya. Kan dia punya imajinasi kayak nggak di bumi gitu. Akhirnya masing-masing penonton bisa menerjemahkan sendiri-sendiri. Akhirnya gitu. dia punya sudut pandangnya gitu loh. Dan yang saya Nanawa lakukan kini ya bebaskan mereka dengan sudut pandangnya sendiri ya, tanpa dia harus ini konsepnya adalah dari akarnya dari kebudayaan ini tanpa harus kayak gitu loh dah. Nah, jadi ya bebaskan dia dari sudut pandangnya, entah dia sering mendengar musik itu cuma gamelan aja kalau di Jawa, entah di sini yang didengarkan musik-musik tradisi Minang semua gitu loh. Tapi kan dia punya sudut pandang juga tentang kesenian itu gimana gitu. Untuk di Sumatera Barat lo masih baru 1 tahun gitu kan. Bisa enggak mengkritisi seketek perkembangan seniman-seniman musik di Sumatera Barat? Musik? Itu musik, kok kalau tari, singgung orang tari kok, orang musik kritik tari kok, cara musik nah. Musik yang paling terngiang-ngiang kini adalah di Sumbar ndak ada satu entah itu dianggap sebagai bisa dikatakan label, bisa dikatakan komunitas, bisa dikatakan home produksi atau skena. Nggak ada di Sumbar kok satu skena yang bergerak serius selain dari memproduksi gitu loh. Yang lain ya memproduksi banyak gitu. Harusnya serius kok seperti apa doh? Yang sabit serius kok serius untuk perkembangannya mereka. Orang-orang yang jadi penyerang lah istilahnya mereka. Atas kemajuan musik itu sendiri. Belum ada mencari lihat ada. Jadi masih condong per daerah gitu loh. Ya, yang di Padang Panjang saja, Bukit Tinggi saja. Oke. Padahal di Bukit Tinggi awak pai melancong ke Bukit Tinggi ke kawan-kawan ladang rupa, ternyata mereka juga ada musisi yang berani bereksperimen gitu loh. Di Solo juga ada, di Padang juga ada, tapi nggak gabung. Dulu ini nggak ada tantangan di Sumatera Barat toh? Kalau tantangan Wak, kalau di Sumatera Barat membuat suatu label. Itu tantangan. Iya, itu tantangan. Kalau sesama seniman ada tantangan. Sesama seniman, untuk baparang saja, do rasanya kawan-kawan kurang fight. Oh, sebenarnya ada yang kawan-kawan yang cukup fight, gitu. Tapi ini masih di ranah inyo surang itu dah. Ndak maksudnya ndak membaur dengan yang lain ya. Akhirnya padahal fight sendiri-sendiri kita gitu loh. Padahal sebetulnya dengan kebersamaan sama itu bisa jadi lebih quick. Iya, bisa jadi lebih quick. Dan yang paling Wak sayangkan SDM tuh ada gitu, tamatan institusi ada gitu. Sarjana seni ada. Basera malah. Tapi ujung-ujung Manggale. Nah, itulah. Do,
Apa sih harapan Do ke depan untuk Do sebagai seorang musisi kini, terus harapan terhadap Sumatera Barat, terhadap senimannya, seperti apa sih harapannya? Harapan awak ke depan atau Harapan Do ke depan? ya kalau kini harapan awak bisa mendobrak-dobrak perjalanan berikutnya gitu loh. Nggak ada berekspektasi bisa membuat Sumbar menjadi Hanya ngalir saja. ngalir saja lalu mereka. Iya. Yang penting berbuat harus. Yang penting ya itu konsistensi itu yang paling penting. Sampai bilo berkesenian. Karena awak memutuskan untuk berkesenian, ya akan awak perjuangkan sampai baratalo awak. Dan tentu suatu saat akan berharap bahwa berkesenian kok bisa menghidupi. Nah, kalau kini kan rasanya dia yang menghidupi kesenian kan? Iya. Dan separuh Berkesenian gue bisa menghidupi. Bah, kok jadi pesimis gitu bantuan? Iya. Modeko dah. Ketika awak dihadapkan dengan seni bisa menghidupi itu, wak langsung gitu bahaya. Seni gue hal yang bagi wak itu sangat personal gitu. Dan kepuasan wak tuh ndak kepuasan Ndak diukur dari hasil materi yang didapat. Iya, ndak diukur dari itu dah gitu. Dari karya wak bisa wak dia makan bini wak gitu. Ndak seperti itu. Ndak seperti itu deh wak dah gitu. Oh gitu. Karena yang ya beruntung lo dapet bini bisa sama itu kan. Kau dapet bini mah binti lanjut di hari kan sekilo kepala wak. Nggak, tapi memang seperti itu konsepnya berkesenian begitu. Bagi awak iya dah. Bagi awak Nggak bisa dong merubah bahwa suatu saat berkesenian kamu bisa menghasilkan uang dan saya bisa kaya dengan itu. Apakah akhirnya do memandang rendah seni itu sendiri ketika diukur dengan materi? Enggak ada. Kalau ada Piti jadi nanti. Iya. Kalau enggak ada ya lakukan aja dulu gitu. Pitihin apresiasi berupa uang tuh ekornya gitu. Bagi itu bonus kan. Ekor dari apa yang kita tapi lakukan. bukan itu tujuan utama. Jadi ketika melakukan sesuatu kan kita berjalan. Nah, nanti ekor tuh banyak. Itu bukan bentuk idealisme seorang Aldo yang masih sangat muda. Rasuah. Jan beko ketika umur bertambah, ketika tingkatan umur 50 KT mulai berpikir bahwa saya berkarya harus punya uang gitu. Iya. Harus dapat uang dari karya tersebut gitu. Nah, bikin model tuh. Linda. Untuk saat ini belum dah. Ndak lo bisa membayangkan ada 50 tahun lagi masih mudeko. Ndak lo bisa kan melangkahi Tuhan wak namanya kecil orang. Yang jelas intinya berproses berkarya dan orientasinya bukan mencari pitih dari karya tersebut. Orientasinya capaian wak surang dulu. Capaian gitu kan. Capaian wak surang dulu, apa yang wak capai udah terfokusnya kayak itu dulu beko. Ya insya Allah lah ketika ya Tuhan lah menjanjikan. Tapi dia nak kan menutup kenyataan bahwa di Sumbar banyak kawan-kawan seniman yang orientasi pitih. Yo dari nan sanggar di kampung si mode itu dah balo awak nan seniman di serius-serius kau nak mencari pitih. Sanggar di kampung untuk barale, ayo pindah ada tuh. Iya. Artinya modal tuh bahwa ada orang yang orientasinya karena proses, ada orientasinya karena pitih kan itu sana. Oke. Karya terbaru kau yang dibawa bisa kau? Hasil riset paling baru keberanian wak mengeksplor vokal. Mengeksplor vokal. Iya. Nah, do tadi berbicara riset. Seberapa penting sih riset dalam sebuah karya seni? Iya penting dong. Karena dulu orang riset, emang riset nama BB wakatu. Pengalaman pribadi cukup lah gitu. Pengalaman pribadi pun kan riset. Riset nah, sebenarnya. Iya. Begitu rumitkah berkesenian sebuah karya seni harus pakai riset? Enggak. Riset itu kalau di sini, kalau riset di sini menurut wak lebar dah mereka. Ndak cukup sekedar ndak harus sepo pai penelitian ke daerah ikon seperti itu. Iya ndak seberat itu dah mereka. Riset dalam yang
konteks yang awak kecean tadi adalah riset artistik gitu lah. Ya setidaknya Ambo ingin meyakinkan diri Ambo bahwa sebuah karya seni penting riset. Karena ada beberapa kawan-kawan yang tidak peduli dengan riset gitu kan. Penting Bang riset ban. Biasalah karya aja kan pan yang nace pikirannya surang ya kan. Jadi bahwa sebetulnya segala sesuatu yang kualitas itu ditentukan dengan proses yang berkualitas. Termasuk riset itu adalah bagian dari cara awak melahirkan karya-karya berkualitas. Udah. Yang menarik punya Mencambo si Aldo sana. Mudah-mudahan Aldo melahirkan karya-karya yang berkualitas dan setidaknya Sumatera Barat sudah punya Aldo, seniman yang sangat idealisme kamu nih Ambo, sangat idealis, karya-karyanya sangat idealis pun. Dan kita lihat Aldo ke depan apakah masih tetap bertahan sebagai seniman yang berproses atau seniman yang bisa berproses kalau ada uangnya. Bado, terima tantangan do. Insya Allah. Oke. Ada yang disampaikan terakhir silakan. Yang disampaikan terakhir karena besok bakal mengadakan tour showcase. Jadi di dalam tour besok kami dari penyelenggara dan saya sendiri sebagai artis yang bakal tampil juga mengadakan apa istilahnya penggalangan dana untuk bencana di Kabupaten Pasaman. Jadi saat itu spontan ada penggalangan dana dan dana itu yang diserahkan di Kabupaten Pasaman yang gempa. Yang gempa yang masyarakat yang terdampak gempa tadi. Itu jadwal pertama ada di Solo. Di Alahan Panjang. Alahan Panjang tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 di Alahan Panjang itu ndak berupa konser awak, cuma tag video di rumah tuh karena kampung awak di Alahan Panjang. Setelah itu di Solo tanggal 3, tanggal 5 di Padang. Padang di mana? Di Padang di Rumah Ada Seni. Di Solo? Di Solo di Rumah Temara. Kerjasama sama Gubuk Kopi juga. Setelah itu di Pariaman masih mencari tempat yang pas, kerjasamanya sama Margin X, sama Mosaic Laboratory, terus sama Darak Wadara. Setelah itu ke Padang Panjang, kerjasama sama Forum Komposer Muda Sumbar, Rumah Lembah Sani, terus di Bukit Tinggi sama Ladang Rupa. Terus di Pasaman sendiri sama Cafe Lentera dan komunitas Talang Barueh. Mudah-mudahan sukses pertunjukan bisa dan penggalangan dananya bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan saat kita nanti Pasaman ya tertiup bisa terbantu setiap banyak anaknya itu dah. Terima kasih banyak. Terima kasih dah. Sana Aldo seorang komposer dan seorang musisi yang luar biasa di Sumatera Barat yang baru hadir di Sumatera Barat. Lama saya di Pongko, kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih